Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Perjalanan pulang tidak bisa dianggap cepat, tapi 15 hari kemudian, mereka kembali ke kota suci, di mana Long Hao Shen memberi rekan-rekannya 3 hari istirahat ekstra. Pada hari keempat, semua orang dipanggil ke ruang tunggu villa. Betapa nyamannya hidup ini. Andai saja ini bisa berlangsung selamanya. Lin Xin berbaring di sofa besar, dengan ekspresi puas dan senang. Setelah kehilangan semua rambut di kepalanya, dia tampak lebih energi. Namun, kejutan rambut hijau tua sudah mulai tumbuh dan tampak sedikit seperti topi hijau. Sima Xian tertawa di sampingnya, ada obat kakak, sudah minum obat belum hari ini? Lin Xin mengungkapkan ekspresi kaku, kaulah yang perlu minum obat, botak bodoh. Chen Yinger dan Wang Yuan tidak bisa menahan tawa sambil memegangi perut mereka. Han Yu berbicara selanjutnya, teman-teman, berhentilah membuat keributan. Kapten, apa rencana masa depanmu? Meskipun ia hanya ksatria punggawa Long Hao Shen, Han Yu peringkat di antara yang terkuat di tim, dan lebih jauh lagi yang tertua. Diri arogan masa lalunya berubah menjadi kepribadian yang tenang dan mantap, memahami esensi sejati sebagai ksatria punggawa. Long Hao Shen menjawab sambil tersenyum, selama petualangan terakhir kami di kota pegunungan selatan, kami menghadapi banyak bahaya, tetapi memperoleh cukup banyak karena upaya bersama semua orang. Tetapi sekarang, kita semua telah memperoleh tungku spiritual baru atau tungku spiritual yang menyatu, dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kami akan melanjutkan pelatihan di Tower of Eternity, memberikan prioritas untuk meningkatkan energi spiritual semua orang menjadi 5.000 unit sebelum mencoba untuk lulus uji coba menara berikutnya jika memungkinkan. Saya berharap yang berikutnya akan membantu kita untuk terus meningkatkan energi spiritual internal kita dengan cara yang sama. Setelah kami lulus tes berikutnya, saya percaya bahwa kemampuan setiap orang akan cukup terlatih. Kemudian, kita akan naik ke tingkat komandan, dan melanjutkan dengan menyelesaikan misi baru. Semua orang mengangguk setelah mendengar instruksi Long Hao Shen ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, tahun lalu adalah periode kultivasi tercepat sepanjang hidup mereka. Secara khusus, energi spiritual mereka terus tumbuh dengan pesat. Jika bukan karena waktu yang mereka habiskan di menara keabadian, energi spiritual mereka tidak mungkin melampaui 4.000 unit dalam waktu sesingkat itu, apalagi menerobos ke langkah ke-6. Faktanya, usia rata-rata untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 di aliansi adalah 37, tetapi usia rata-rata dalam pasukan pemburu iblis kelas 21 mereka bahkan tidak mencapai 20. Pergi dengan kecepatan kultivasi ini, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 suatu hari nanti, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka semua bisa menerobos ke langkah ke-9. Tetapi mengingat hadiah bawaan mereka, kemacetan langkah ke-9 bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk diatasi. Jika tidak ada yang keberatan, mari bersiap untuk berlatih di menara keabadian. Long Hao Shen perlahan berdiri, menahan senyum di wajahnya, kembali ke keadaan tenang. Kapten, tunggu sebentar. Tuan Saint Night Chief memberitahuku bahwa dia ingin kamu mencarinya hari ini. Han Yu memberitahu Long Hao Shen. Grand Teacher mencariku. Apakah Anda tahu tentang apa ini? Long Hao Shen bertanya padanya. Han Yu tertawa lembut, seharusnya sesuatu yang bagus. Bukankah kita berkontribusi pada perolehan 5 kristal naga iblis untuk kuil imam dan aliansi? Kakek mungkin memberi kita hadiah untuk tindakan itu. Lagi pula, mereka tidak akan mengambil barang-barang kita secara gratis. Hadiah seperti dalam poin kontribusi. Mengatakan itu, Lin Xin segera bangkit dari sofa, matanya melebar, karena pupil matanya tampak seperti koin emas. Han Yu dengan sedih menjawab, betapa serakahnya kamu. Mungkinkah Anda tahu nilai kristal naga iblis? Lin Xin menggosok tangannya sendiri, tertawa bahagia, bahkan jika aku tidak tahu, aku cukup bisa menebak. Ini adalah kristal ajaib dari binatang ajaib dari langkah ke-9, dan milik ras naga iblis. Satu kristal ajaib harus ditukar dengan 100.000 poin kontribusi. Sepertinya kita sudah tidak jauh dari peralatan tingkat legendaris. 100.000.
Tidak boleh setinggi itu. Betulkah? Kali ini, bahkan Long Hao Shen merasa detak jantungnya bertambah cepat. Lin Xin menegakkan dadanya, bagaimana tidak? Ini adalah kristal ajaib dari langkah ke-9. Bos, jika Anda tidak percaya, ambil satu untuk dijual. Hal ini langka bahkan di antara yang paling langka. 100.000 poin kontribusi masih merupakan perkiraan rendah dari saya. Sima Xian tertawa bodoh, kalau begitu, bukankah kontribusi 5 kristal kita akan dibalas dengan 500.000 poin kontribusi? Apa kabar baik? Long Hao Shen tidak bisa tetap tenang, jangan terlalu berharap. Meskipun aliansi tidak tahu bahwa saya membawa Anda ke surga ilusi, Cair dan saya mencapai perpaduan tungku spiritual di dalam, dan dapat dikatakan telah memperoleh cukup banyak. Jadi, mereka mungkin tidak memberi kita begitu banyak poin kontribusi. Namun, Lin Xin benar untuk mengingatkan kita tentang nilainya sebagai kristal ajaib dari langkah ke-9. Mari kita lakukan dengan cara ini. Yuan, Sima dan Anda akan menuju ke pusat transaksi, dan mencoba melakukan dua hal. Salah satunya adalah membantu membeli permata elemen spasial yang sesuai dengan Yuan untuk Divine Soul Shield-nya. Jika ada beberapa yang tersedia, kami dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kristal ajaib atau poin kontribusi sebagai tawaran untuk pembelian. Kemudian, tugas lainnya adalah menemukan ahli perhiasan. Mendengar dia mengatakan itu, Wang Yuan dan Sima Xian merasa mata mereka berbinar meskipun mereka sendiri. Itu terutama berlaku untuk Sima Xian. Kristal ajaib yang tertanam di bola cahaya energinya pasti bisa diubah. Meskipun Wang Yuan juga berharap, dia tahu bahwa permata spasial jarang ditemukan. Tetapi karena banyak hal indah dapat ditemukan di pusat transaksi, mungkin mereka akan benar-benar menemukan apa yang mereka cari. Chen Yinger menyatakan dengan semangat tinggi, aku juga pergi. Saya sedang pergi. Han Yu kemudian berkata selanjutnya, Kapten, lalu wakil kapten dan aku akan mengikutimu untuk pergi menemui kakek. Oke, kalau begitu mari kita bertindak secara terpisah. 7 dari mereka berpisah. Kelompok 3 Long Hao Shen pergi ke aula kantor aliansi, sementara sisanya segera menuju pusat transaksi regu perburuan iblis. 1 jam kemudian, Lin Xin, Chen Yinger, Sima Xian dan Wang Yuan kembali dengan putus asa ke villa. Masuk, mereka melihat Long Hao Shen, Cair dan Han Yu menunggu di sofa. Dan lebih jauh lagi, mereka bertiga tidak terlihat senang. Suasana di seluruh ruang tunggu tampak cukup suram. Melihat kelompok Lin Xin yang terdiri dari 4 orang masuk, Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada berat, bagaimana hasilnya? Lin Xin menjawab tanpa daya, aku akan membiarkan mereka menjelaskannya. Sima Xian mengungkapkan senyum pahit, situasi saya agak dramatis. Perhiasan dari menara misi itu mengatakan bahwa jika saya ingin mengganti inti bola cahaya energi saya dengan kristal naga iblis, setidaknya itu akan naik ke peringkat senjata legendaris. Namun, hanya menambahkan kristal ajaib tidak akan berhasil, dan logam dengan konduktansi energi spiritual yang cukup baik serta banyak bahan lainnya akan diperlukan. Tanpa menghitung uang yang dibebankan oleh toko perhiasan, kita sudah membutuhkan lebih dari 100.000 poin kontribusi. Nomor ini hanya menakutkan. Dan hanya dengan membeli peralatan legendaris yang luar biasa berharga biasanya 100.000 atau 2 poin kontribusi. Long Hao Shen berbalik untuk melihat Wang Yuan, bertanya, dan kamu? Wang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak ada kristal spasial yang sama dengan milikku di pusat transaksi. Tapi ternyata, satu muncul di rumah lelang besar aliansi. Namun, harganya pasti akan setinggi langit, menghabiskan bertonton koin emas. Bagaimana kita bisa memiliki uang sebanyak itu? Chen Yinger bergumam pada dirinya sendiri, kami benar-benar pergi dengan dorongan hati yang besar, hanya untuk kembali dengan kecewa. Kami awalnya memiliki kepercayaan diri, tetapi sebenarnya, tampaknya kami masih jauh dari cukup. Kapten, kita harus terus mengambil misi. Saat kami terus tumbuh lebih kuat, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk peralatan kami juga tumbuh banyak. Long Hao Shen tidak mengungkapkan pendapatnya, mengalihkan pandangannya ke Lin Xin, ayo Lin Xin. Mengatakan itu,
Dia menunjukkan ubin kontribusi di lengan kirinya. Lin Xin tiba di sebelahnya, memperlihatkan ubin kontribusinya sendiri. Dengan kilatan cahaya keemasan yang samar, transaksi poin kontribusi di antara mereka berdua selesai. Ekspresi wajah Lin Xin yang tampak sedih sejak awal dengan cepat berubah menjadi kaku. Matanya yang awalnya tidak begitu kecil terbuka lebar, saat dia menggumamkan sesuatu. Ini, 1, 2, 3, 4, 5. Wang Yuan bereaksi dengan sedikit was-was. Apa yang kamu lakukan, punya narkoba bro. Jangan bilang ada kebutuhan untuk menghitung setiap poin kontribusi yang ditransfer kapten kepada Anda satu persatu. Jangan ganggu aku sedang menghitung nol. Lin Xin mengejutkan semua orang dengan kata-katanya selanjutnya. Agar ada kebutuhan untuk menghitung angka nol, nomor astronomi macam apa itu? 1 dan 6 nol, berapa itu? Setelah transmisi poin kontribusi, Lin Xin mengangkat kepalanya, memberikan tatapan kosong kepada rekan-rekannya, saat dia mengajukan pertanyaan bodoh ini. Sima Xian tanpa sadar memberikan jawaban, 100.000. Pah, di mana Anda belajar berhitung? Apakah itu dengan kuil imam? Itu 1 juta, oke. Chen Yinger menyatakan, penuh dengan penghinaan. 1 juta. Ketika nomor ini keluar dari mulutnya, Lin Xin, Sima Xian dan Wang Yuan langsung ketakutan. Suasana di seluruh ruang tunggu segera berubah. Sima Xian kehilangan suaranya, bos, jangan bilang bahwa kamu telah merampok pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Itu 1 juta poin kontribusi, surga. Tanpa ragu, jumlah ini hanya astronomi untuk kelompok mereka. Long Haoshen mengungkapkan senyum pahit, untuk merampoknya. Pertama-tama saya harus memiliki kekuatan yang diperlukan untuk itu. Lin Xin masih terlihat tidak percaya saat dia bertanya, bos, apakah Anda mengatakan bahwa jutaan poin kontribusi ini benar-benar milik kita? Dan itu akan menjadi hadiah dari Tuan Saint Knight untuk kita. Long Haoshen mengangguk dalam diam, menunjukkan senyum licik. Di samping, Han Yu dan Chair tidak bisa menahan senyum setuju. Jelas bahwa atmosfer dari kanan sebelumnya dipalsukan dengan sengaja, atau mungkin, mereka mencerna kejutan luar biasa dari menerima jutaan poin kontribusi ini. Tidak, itu terlalu gila. Ah, tangisan tajam segera bergema di seluruh villa, dari Lin Xin yang merupakan orang pertama yang bersorak. Segera setelah dia, Wang Yuan dan Chen Yinger menjerit kekanak-kanakan. Sima Xian menyeringai saat dia meraih tangan Lin Xin, menatap ubin kontribusi di tangannya. 1 juta. Itu adalah 1 juta poin kontribusi. Ya dewa, bagaimana bisa ada sebanyak itu? Bos, beritahu saya caranya. Itu terlalu tak terbayangkan. Lin Xin menendang Sima Xian tanpa pertimbangan apapun, sebelum melangkah maju, mencapai sisi Long Haoshen saat dia bertanya, penuh dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Han Yu menjawab sambil tersenyum, naga iblis berasal dari ras yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dan sejak dulu, naga iblis selalu mementingkan kristal magis mereka. Bahkan ketika beberapa akan diperoleh oleh aliansi, itu pasti akan memicu perang demi mendapatkan kristal magis mereka kembali. Jadi, mendapatkan kristal ajaib dari naga iblis hanya terkait dengan misi tingkat kaisar. Untuk masing-masing dari mereka, hadiahnya mencapai 300.000 poin kontribusi. Kali ini, kami mendapat 10 kristal sekaligus, dan itu sepenuhnya karena keberuntungan kami dan improvisasi kapten. Setelah berdiskusi, petinggi memutuskan untuk memberi kami 1 juta poin kontribusi untuk 5 kristal. Dan kami masih memiliki 5 lagi, jadi bisa dikatakan, kami memiliki total hampir 2,5 juta poin kontribusi. 2,5 juta, 2,5 juta, itu 2,5 juta poin. Lin Xin tertawa bahagia, dan aklamasinya bergema sekali lagi di seluruh villa. Bahkan Chair tidak bisa membantu tetapi meraih tangan Long Haoshen dengan gembira, terlepas dari ingatan mendalam yang masih mereka miliki dari apa yang terjadi di Illusory Paradise. Poin kontribusi bukanlah koin emas, tetapi sebenarnya jauh lebih berguna. Fakta bahwa mereka telah menerima begitu banyak poin kontribusi menandakan bahwa kekuatan mereka pasti akan meningkat secara drastis.
Long Hao Shen berkata sambil tersenyum, Sima, kamu tidak perlu mengawasi uang saat mengupgrade senjatamu. Dari perkiraan saya, setelah melalui peningkatan ini, bola cahaya energi Anda pasti akan melampaui kekuatan peralatan legendaris biasa. Untungnya, kami memiliki bahan terbaik untuk digunakan, sehingga Anda bisa meminta Lin Xin untuk menemani Anda mencari ahli perhiasan yang hebat itu nanti. Sekarang kami mampu membelinya. Yuan, pergi ke rumah lelang besar aliansi untuk menanyakan tentang kristal spasial itu, dan waktu pelelangan akan berlangsung. Berapapun harganya, kami akan membelinya untuk Anda. Jika saya tidak salah, barang-barang di rumah lelang kota suci dapat dibeli langsung dengan poin kontribusi dengan harga 10:1. Artinya, kita harus bisa mendapatkan kristal spasial dengan biaya antara 100 dan 200 ribu poin kontribusi. Jika ada lebih banyak kristal spasial, maka belilah lebih banyak. Lin Xin berkomentar sambil tertawa, Bos, betapa kaya dan sombongnya Anda. Lalu, bagaimana dengan poin kontribusi lainnya? Long Hao Shen menjawab setelah menghabiskan waktu yang singkat untuk merenungkan, mari kita pertahankan sementara poin kontribusi yang tersisa. Jika beberapa item bagus muncul dalam lelang, kita dapat dengan mudah membelinya dengan cara ini. Sekarang, bahan untuk pil Anda menjadi prioritas utama, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, ambil inisiatif untuk membelinya sendiri, tetapi jangan mengeluarkan biaya apapun untuk itu. Bagaimanapun juga, mustahil bagi kami untuk mencapai standar untuk menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja saat ini. Setelah kita dipromosikan ke tingkat komandan, kita akan melihat ke lantai 3 pusat transaksi pasukan perburuan iblis dan menggunakan poin kontribusi yang sudah ada di tangan kita untuk mendapatkan peralatan legendaris untuk semua orang. Dengan cara ini, selama misi kami berikutnya, kami akan memiliki peluang sukses yang lebih baik. Hidup Kapten! Teriakan ini bergema 3 kali. Bahkan untuk pasukan perburuan iblis, sebuah tim di tingkat komandan dengan semua anggota yang dilengkapi dengan peralatan legendaris adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Sebenarnya, Long Hao Shen jelas mengerti bahwa kali ini, itu semua karena bantuan dari aliansi bahwa mereka berhasil mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Meskipun 10 kristal naga iblis diperoleh oleh mereka, jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari aliansi hadir, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ini? Jadi, menyerahkan 5 di antaranya adalah hal yang wajar baginya. Meskipun mereka menerima 500 ribu poin kontribusi lebih sedikit dari aliansi daripada nilai tandingan biasa untuk pasukan pemburu iblis kelas raja, ini sudah merupakan bantuan besar bagi mereka. Itu adalah 1 juta poin. Bahkan jika ini pada akhirnya tidak cukup untuk membuat semua orang mendapatkan peralatan legendaris sekarang, mereka pasti hanya akan kehilangan sedikit. Jutaan poin kontribusi ini juga memungkinkan mereka untuk tinggal di villa selama sekitar 1 tahun dan fokus berlatih keras tanpa perlu melakukan misi. Namun, Long Hao Shen tidak tahu bahwa aliansi memberi mereka begitu banyak poin kontribusi demi menghindari mereka untuk mengambil misi sejauh ini pada tahap ini. Keberadaan Sion of Light dan Saint Daughter of Samsara sebenarnya adalah subjek yang sangat sensitif, terutama setelah perjalanan ke kota pegunungan selatan, situasi bahaya fatal yang berturut-turut menyebabkan Han Qian takut akan nyawa mereka. Dalam kasus Long Hao Shen atau Chair yang mati sebelum mencapai kedewasaan, aliansi akan menderita pukulan fatal. Dengan demikian, memberi mereka begitu banyak poin kontribusi, mereka secara alami tidak akan terburu-buru untuk misi baru. Dan memiliki poin kontribusi juga akan meningkatkan kekuatan mereka selangkah lebih maju. Ini adalah sumber daya yang aliansi ingin investasikan demi budidaya mereka. Semua orang dengan cepat menjadi sibuk, dan selama bulan berikutnya, waktu mereka dibagi antara pergi ke menara keabadian dan mengolah energi spiritual mereka. Bola cahaya energi Sima Xian sudah dikirim untuk ditempa ulang, dan Wang Yuan pergi untuk mendapatkan informasi tentang pelelangan yang melibatkan kristal spasial, yang hampir dimulai. Selama bulan ini, Long Hao Shen dan Chair terutama beradaptasi dengan kompor spiritual baru mereka serta sinkronisasi mereka, sambil mengolah energi spiritual mereka. Selain Long Hao Shen,
yang lain melatih energi spiritual mereka sendiri hingga mencapai 5.000 unit melalui percobaan keempat dan kelima. Dengan demikian, setiap orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 mencapai 5.000 unit energi spiritual internal. Kapten, kristal spasial akan dilelang besok. Haruskah saya mengikuti Yuan, atau haruskah semua orang pergi bersama? Lin Xin pergi ke kamar Long Haoshen dan Chaier untuk bertanya. Long Haoshen memikirkan masalah ini, sebelum menjawab, ayo pergi bersama. Jika kita menemukan sesuatu yang dibutuhkan seseorang, kita akan segera menawar untuk mendapatkannya. Sudah lama sejak terakhir kali kami pergi ke pelelangan. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk bersantai setelah bulan pelatihan yang melelahkan ini. Oke. Rumah lelang besar aliansi tidak diragukan lagi salah satu yang terbesar di seluruh aliansi. Jika pusat transaksi pasukan perburuan iblis dapat dikatakan sebagai tempat dengan jumlah harta karun terbesar di seluruh aliansi, rumah lelang besar aliansi dapat dikatakan sebagai tempat harta karun terkaya kedua, dengan bonus yang berhak dimiliki setiap orang. Membeli. Terkadang, beberapa item yang tidak ada di pusat transaksi pasukan perburuan iblis dapat ditemukan di sini. Tapi yang lebih penting, di rumah lelang besar aliansi tidak ada batasan kelas, yang berarti siapapun berhak membeli harta karun dengan nilai berapapun. Ini tidak dapat dilakukan di pusat transaksi regu perburuan iblis, di mana regu perburuan iblis harus mencapai tingkat pasukan perburuan iblis yang sesuai sebelum dapat membeli item yang lebih baik. Lagi pula, di pusat transaksi pasukan perburuan iblis, semua barang dijual dengan harga yang sangat rendah. Sebuah contoh sederhana adalah yang diperoleh kelompok kristal naga iblis yang sangat baik dari Long Haoshen. Di pusat transaksi pasukan perburuan setan, menyelesaikan misi akan dihargai dengan 300.000 poin kontribusi, dan seseorang dapat membelinya dari pusat transaksi pasukan perburuan setan dengan 350.000 poin kontribusi. Namun, begitu tiba di rumah lelang besar aliansi, harganya dapat dengan mudah mulai dari lebih dari 5 juta koin emas untuk satu item, dan sangat mungkin berakhir di atas 10 juta koin emas. Jadi, secara umum, kecuali item tidak ada di pusat transaksi pasukan perburuan iblis dan hanya bisa ditemukan di rumah lelang, pemburu iblis jarang pergi ke sana untuk membeli item. Sebagai pengunjung yang sering mengunjungi rumah lelang, Lin Xin menyiapkan tempat duduk mereka. Ketika kelompok Long Haoshen tiba di rumah lelang besar aliansi, matahari telah terbenam, tetapi sejumlah besar orang hadir di rumah lelang. Lin Xin memimpin semua orang di rumah lelang, sementara dia menjelaskan kepada Long Haoshen, hari ini adalah hari pelelangan besar bulanan. Barang bagus selalu dipamerkan selama periode ini. Saya pergi untuk melihat brosur lelang, dan benar-benar melihat beberapa hal yang dapat berguna bagi kita. Bos, saya punya saran. Beritahu aku tentang itu. Long Haoshen menjawab. Tanggapan Lin Xin adalah, kami masih memiliki 4 kristal naga iblis lagi. Jika kita ingin memaksimalkan keuntungan, kita tidak boleh menggunakan poin kontribusi untuk membeli barang-barang dari sini, karena ini sebenarnya agak tidak menguntungkan bagi kita. Bagaimana kalau memanfaatkan acara hari ini untuk menjual salah satu kristal ini? Kami sama sekali tidak mendapatkannya di pusat transaksi, dan dengan demikian tidak melanggar aturan untuk pasukan perburuan iblis. Dengan koin emas dari penjualan kristal ajaib, kami akan dengan mudah dapat membiayai pembelian kami untuk hari ini. Long Haoshen terkejut jauh di dalam. Dia tahu bahwa menurut aturan yang diberikan kepada pasukan perburuan iblis, peralatan atau pil apapun yang diperoleh di pusat transaksi pasukan perburuan iblis hanya bisa dijual kembali ke menara misi perburuan iblis. Saran Lin Xin memang bagus, bagaimanapun juga, kristal naga iblis mereka berasal dari iblis, dan bukan sesuatu yang mereka beli. Jika mereka benar-benar menjualnya dengan harga tinggi, mereka akan dapat membeli barang-barang yang cukup bagus, dan ini mungkin bisa membantu untuk membeli satu peralatan legendaris untuk setiap orang dalam tim setelah maju. Menghentikan kemajuannya, Long Haoshen akhirnya menyetujui saran Lin Xin setelah meminta pendapat yang lain. Karena ini adalah kesempatan besar bulan ini, pelelangan dilakukan di aula terbesar Rumah Lelang Agung Aliansi. Untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang berlangsung hari ini,
setidaknya diperlukan catatan transaksi yang mengesankan dengan rumah lelang besar aliansi. Namun, meski begitu, setelah kelompok Longhausen memasuki rumah lelang, mereka sangat terkejut. Di ruang tunggu yang agak gelap setidaknya ada 7 atau 800 orang, dan jumlah ini terus meningkat. Banyak orang membawa topeng yang disiapkan khusus untuk pelelangan ini, dengan tujuan menyembunyikan wajah mereka. Toh, selama proses lelang, pelanggaran hukum sangat mungkin terjadi. Lin Xin memimpin kelompok mereka, tetapi tidak memiliki kotak sendiri di tempat ini. Kelompok 6 Longhausen duduk di baris ketiga, dan mengenakan topeng mereka sendiri karena berhati-hati. Lin Xin mengambil satu kristal naga iblis dari Longhausen untuk memasukkannya sebagai objek penawaran. Secara umum, pelelangan tidak akan menerima item tepat sebelum dimulai, tapi kali ini tentang kristal magis naga iblis. Untuk alasan ini, mereka lebih suka menjadi orang yang meminta untuk menerima item meskipun tidak ada waktu. Dan itu tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan yang sangat baik yang sudah ada antara rumah lelang besar aliansi dan Lin Xin. Cair ringan bersandar di bahu Longhausen, perlahan menutup matanya. Longhausen kemudian bertanya dengan suara rendah, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan?